Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih file, begitu kan? Pilih kartu kali ini temanya tentang yang cemburu sama kamu jika kamu menjauh, ya. Jadi kita lihat prediksi tentang siapa yang cemburu jika kamu menjauh, ya. Oke, PAL 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja ya. Kita lihat siapa yang cemburu jika kamu menjauh. File 1, 2, 3. Simpan dulu ya. Oke. Kita mulai dari PAL 1, pilihan pertama. Kalian yang memilih ini kartu pertama. Tara. Oke. Siapa yang cemburu jika kamu menjauh? Aku ngelihat ya, yang cemburu kalau kamu menjauh ini sebenarnya orangnya. Ya, dia sudah pernah membuat kamu kecewa. Dia sudah pernah mungkin bikin kamu sakit hati. Dia pernah melukai perasaanmu, dia pernah menyakiti kamu, ya, dia pernah membuat kamu kecewa banget gitu ya. Tapi apa ya, dia itu sebenarnya dia hanya bisa dipahami, dimengerti oleh kamu gitu. Memang orangnya ini ya kalau kita lihat kayak ya adalah nggak tahu dirinya gitu, nggak tahu berterima kasih, ya udah salah juga, susah banget minta maaf gitu. Atau dia pernah lah membuat kamu kayak ancur-ancuran banget, sakit hati itu sakit sesakit-sakitnya gitu. Ya dia pernah mungkin bikin kamu terpuruk. Tapi sebenarnya yang bisa mengerti dia itu hanya kamu. Yang bisa memahami dia itu hanya kamu. Ya hanya kamu yang bisa melengkapi orang ini gitu. Yang jelas dia butuh kamu sebenarnya. Dia butuh kamu sih, cuma ya gitu, nggak tahu diri ya. Jadi kalau kamu menjauh, dia cemburu sebenarnya. Kalau kamu menjauh, ya dia cemburu kayak, gimana gitu ya, nggak terima, nggak rela kamu lepas dari genggamanku. Aku nggak rela kamu lepas gitu aja. Terus aku bayangkan kamu fokus sama hidupmu. Terus aku bayangkan kamu fokus sama yang lain. Ya ambiar gitu. Aku yang jadinya ancur-ancuran. Aku yang jadinya kayak sakit loh, sakit banget gitu melepaskan kamu atau tidak bersama kamu. Oke? Nah, kelihatan ya. Ini sebenarnya memang orangnya pernah mempermainkan kamu. Kan? Dia pernah bikin kamu ini sakit hati gitu. Entah dari tingkah laku dia, perbuatannya, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, itu ada yang menyayat-nyayat hati lah pokoknya. Membuat luka yang begitu sakit ya di dalam hati. Oke, dia pernah mempermainkan kamu, atau dia pernah sia-siakan kamu, atau apa ya? Orangnya muncul tenggelam gitu ya. Kadang kalau dilihat, ini orang gimana sih? Sayang nggak sih sama aku? Apa kayak pas butuh aja gitu, baru kelihatan perlu? Atau
Ya, ya dia seperti apa sih? Kok dilihat-lihat kayak banyak banget dramanya, banyak drama. Terus kayak mempermainkan. Ini beberapa ada yang player orangnya ya, kayak pemain, jadi ya mempermainkan gitu. Dan aku rasa sebenarnya dia pernah menjauh gitu ya, entah dia duluan ini menjauh. Jadi kalau dia menjauh ya kamu menjauh. Menjauh-menjauhlah. Tapi apa ya, terlepas dari siapapun ya, siapapun yang menjauh, siapapun yang dijauhkan, tapi ya intinya dia nggak rela sebenarnya. Dia nggak rela kalau kamu yang menjauh. Dia nggak rela kehilangan kamu ya. Ini orangnya, dia mau berlari kemanapun, dia mau kesana kesini, ke siapa, ke inilah ke itulah, tapi kayak ujung-ujungnya dia baper itu sama kamu, dia terbawa perasaan itu sama kamu. Apalagi kalau dia yang bikin ulah ya. Kalau dia yang berulah, dia yang bertingkah, akhirnya dia yang tersiksa pada akhirnya. Misalnya dia yang mengabaikan, dia yang cuek, dia yang menjauh duluan, atau dia yang tidak menghargai, dia yang mungkin kayak datang pergi, kadang muncul kadang tenggelam, atau kadang ya ramah tapi kadang banyak banget drama gitu. Tapi akhirnya dia yang ngerasa sakit gitu ya. Apalagi kalau memang dia yang kayak ngerasa ya udah, kalau memang rumit, kalau sulit ya aku mau lepaskan gitu. Tapi kok jadi aku yang ngerasa sakit gitu. Apalagi kalau kamu yang melepas, ya sakit juga sih. Kalau kamu udah ikhlas, udah melepas gitu, sakit rasanya. Yang aku rasakan kayak cemburu gitu loh. Oke? Nah, aku ngerasa ada ini orang yang dia sebenarnya terbiasa di zona nyaman, ya. Dia tuh kayak memang udah sulit keluar dari situasi toksik gitu. Entah memang kehidupan dia toksik, entah memang sifat-sifat dia itu ya, karakter-karakter dia itu banyak yang negatif dan memang dia susah berubah gitu. Maunya dia tuh kayak cari aman aja, nggak mau ribet, nggak mau sulit, kayak kurang berjuang gitu, atau ya taunya nyakitin doang, tiba-tiba disakitin, ya tahu kan sakitnya. Atau apa ya? Ya mungkin udah kehilangan kamu baru terasa ya, udah jauh dari kamu baru terasa, ternyata tersiksa, ternyata sakit juga ya gitu. Dan ini aku rasa di antara kalian bisa aja ada yang lain yang dipikirkan. Jadi di antara kamu, di antara dia, ini ada yang lain yang dipikirkan dan itu menyakitkan gitu. Jadi ya sakit sih sebenarnya. Oke, dan di sini aku ngerasa dia mungkin awal-awal ya, kayak dia bisalah nyakitin kamu gitu, terus kayak susah banget merasa bersalah begitu ya. Ada yang pernah menyakitimu tapi kayak orang yang ya udah nggak ada rasa bersalah, tapi kok lama-lama ngerasa sakit gitu, lama-lama kok ngerasa iya ya aku kok tega ya, iya ya kok aku bisa segitunya. Kan di situ kayak ada rasa, ya aku menyukaimu, aku sayang sama kamu, tapi aku nyakitin kamu ya. Atau aku mencintaimu, tapi aku kecewakan kamu. Ya aku jadi ngerasa sakit gitu. Kan kalau menyakiti orang yang dicintai kan kita juga sakit gitu ya. Kalau misalnya dia menyakiti kamu yang dicintai ya, itu kan sakit karena ya kamu disayangi oleh dia, tapi kamu kok disakiti sama dia gitu ya. Gitulah guys. Oke, dan ini aku rasa kamu memang udah pemilik kunci hatinya. Kamu sudah ngambil hatinya secara nggak langsung, perlahan tapi pasti, berjalannya waktu, akhirnya kamu yang
bisa mengambil hatinya, membuka hatinya, mengunci hatinya. Jadi hatinya ini udah tertutup ke yang lain. Mungkin dia ke yang lain itu kayak bahagianya sesaat aja, tapi habis itu sama yang lain dia mati rasa gitu sih. Oke, dan ini ada ya, entah siapa, kan bisa beberapa orang ya, mungkin dia, mereka, atau dari pertemananmu, keluargamu itu mungkin ada. Aku ngerasa ini ada yang di dekat daerah laut, ada yang suka laut, atau memang apa ya, laut itu kayak tenang gitu ya, diam-diam menghanyutkan. Ada orangnya memang diam terus menghanyutkan, atau ya udah kamu diam aja gitu, kamu ikhlaskan, dan ternyata kamu menghanyutkan dia, bikin dia jadi terpesona, bikin dia jadi kangen sama kamu ke depannya gitu. Oke, dan ini ada mungkin yang udah sama yang lain, ada yang udah berkomitmen gitu, ada yang sudah berkomitmen ya, kayak aku udah punya komitmen ke apa, ke siapa, atau aku mau konsisten menjalani hidupku, ya tidak menoleh ke kamu, tapi ternyata ya aku menoleh ke kamu gitu, ya aku cemburu kalau kamu menjauh ya. Oke, maaf ya kalau berisik ya. Nah, ini ada karma. Ya, memang orangnya punya salah sih. Aku ngerasa ada yang pernah berbuat salah. Jadi ada karma, ada tabur tuai. Dan aku rasa kalau dia cemburu jika kamu menjauh ya itu bagian dari karmanya begitu. Oke? Dan aku ngelihat memang ada ini cinta yang dipendam. Misalnya, ya aku sebenarnya masih sayang sama kamu, atau aku semakin sayang sama kamu, tapi aku pendam. Entah karena egoku, gengsiku, atau karena keadaan, ya udah gitu. Cuma kadang dipikir-pikir ya nggak tahan juga kalau memendam perasaan gitu. Jadi ya nggak bisa membohongi perasaan sendiri, nggak bisa membohongi diri sendiri bahwa ya cemburu kalau kamu menjauh ya. Ada juga yang kayak cemburu kalau kamu kan punya karma baik, sedangkan aku karma buruk. Ya aku cemburu aja sama kamu. Kamu bisa fokus sama hidupmu, kamu bisa kejar kebahagiaanmu, kamu punya karma baik, dan aku cemburu ya. Karena karmaku itu karma buruk. Nah, kalau yang menyakiti kayak gitu. Oke, dan aku ngerasa orang ini dia pernah merasakan cintamu, dia pernah merasakan kasih sayangmu. Bahkan apa ya? Iya, pokoknya kamu pernah baik sama orang ini ya. Kamu pernah baik sama dia, pernah baik sama mereka. Tapi udah kehilangan kamu ya baru terasa. Ya kalau mereka sia-siakan kamu itu salah ya. Rugi gitu ya. Maksudnya ya apa ya, kan kehadiran kamu itu selama ini ya mungkin ada yang diabaikan lah, dicuekin lah, dipermainkan lah, dimanfaatin lah gitu. Tapi begitu kamu mau menjauh, begitu semesta menjauhkan kamu dari dia, semesta menjauhkan kamu dari mereka, atau semesta menjauhkan dia itu dari kamu, semesta menjauhkan mereka dari kamu, ya mungkin ya begitu jalannya. Supaya mereka itu sadar bahwa mereka udah sia-siakan kamu, supaya mereka itu tahu betapa sakit ya kalau kamu menjauh, betapa sakit kalau kehilangan kamu gitu. Jadi kamu menarik diri aja gitu ya, menutup diri. Langsung ada yang panik ya. Kamu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Aku cemburu kalau kamu menjauh gitu. Oke, ini hurufnya guys. Ada huruf D, Y, C, Q, K, A, T, S, N. Ada H, G, J, M, F, O, V, U, W. Oke, ini ada Cancer, ada Scorpio, ada Taurus, Gemini, Leo, Pisces, Capricorn, dan ada Aquarius. Ada bulan Mei,
Ada Maret, September, Desember, Oktober, April, Agustus, November. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini PAL 2. Pilihan 2, kalian yang memilih ini kartu kedua. Tara. Wah. PAL 2 ya. Siapa yang cemburu jika kamu menjauh ya? Ini kalau aku lihat sebenarnya yang cemburu gitu ya, cemburu sama kamu saat kamu menjauh. Ada orang yang sebenarnya dia pernah merasakan kebaikan-kebaikan kamu, atau ya kamu pernah menyerahkan hatimu, kamu pernah menyerahkan perasaanmu, kamu pernah memberikan dia cinta, kebahagiaan, kasih sayang, bahkan mungkin pernah memperjuangkan, pernah berkorban. Ya, orang ini pernah merasakan kebaikan-kebaikan kamu gitu. Dia pernah ngerasa dicintai sama kamu, dia pernah ngerasa disayangi, diservis habis, atau ya dia pernah ngerasa diperjuangkan, dia pernah ngerasa diperjuangkan sama kamu gitu. Jadi ya kamu membekas sih di hatinya ya. Bahkan saat dia jalani hidupnya, dia fokusnya kemana, fokusnya ke siapa, mau dia lagi kerja, mau dia lagi melakukan sesuatu, dia terbayang-bayang terus sama kamu. Ya kayak apa ya? Ya mungkin karena kamu orang baik, jadi ya diingat gitu. Orang baik itu kan diingat, dikenang, dirindukan. Ya kamu seperti itu. Kamu dikenang, diingat, dirindukan, dibayang-bayangkan. Ya itu sih. Oke. Dan aku rasa apa ya, ini bisa siapa aja. Orang yang pernah punya relasi, punya koneksi, pernah dekat, pernah punya hubungan yang spesial sama kamu, meskipun itu kayak keluarga, teman, bahkan rekan ya. Kalau ada saudara, teman, rekan, itu pun ada sebenarnya yang cemburu sama kamu, yang kayak nggak terima gitu, nggak rela kalau kamu menjauh. Karena ya ada sih yang merasa kamu itu bisa diandalkan, kamu itu bisa, ya kamu dibutuhkan lah gitu ya. Kamu kan bisa kayak ngelakuin apa aja, atau kamu bisa bekerja sama, kamu bisa berusaha keras, berjuang, kamu bisa bekerja keras gitu. Jadi kayak ya nggak terima sih kalau kamu menjauh, kayak ngerasa cemburu gitu. Oke, jadi ya. Aku sih ngerasa memang ada yang pernah meremehkan kamu, ada yang pernah sia-siakan kamu, atau ada yang pernah sepele aja gitu. Kayak ya kamu pernah baik, terus ya udah gitu, ya udah doang. Jadi ya sebenarnya sedih gitu, tapi ya udahlah. Kalau kebaikan kamu pernah diabaikan, kebaikan kamu kayak disepelekan, mungkin ada yang merasa ya kebaikan kamu itu apalah gitu, atau kamunya gimana lah, atau kita ini bukan apa-apalah gitu ya. Jadi perjuanganmu, pengorbananmu itu ada yang pernah disepelekan gitu aja, atau memang orang ini pernah sepele sama kamu ya. Dia, mereka, saudaramu, temanmu, rekanmu, itu ada yang pernah sepele sama kamu ya. Jadi kayak menganggap kita rendah gitu loh. Atau ada orang yang merasa dia tuh lebih hebat, dia tuh lebih jago, dia lebih kuat tanpa kamu, dia akan baik-baik saja tanpa kamu, dia gak kenapa-napa tanpa kamu. Tapi nyatanya apa? Tidak semudah itu ya, Sergio. Tidak semudah itu, Barbara ya. Jadi apa ya, kayak memang orangnya ada ini, egonya tinggi,
Beberapa ada yang angkuh, sombong, ya. Dia merasa, ya, dia lebih jago gitu. Dia merasa kayak dia di atas kamu. Maaf ngomong ya, mungkin dia rasa kamu bukan apa-apa, entah saat itu, entah kemarin gitu. Ya dia ngerasa sepele gitulah, meremehkan kamu. Padahal kamu udah melakukan ini itu, kamu udah menyerahkan perasaanmu yang ini, yang itu gitu. Bahkan ya kamu sepenuh hati sebenarnya. Oke, dan aku ngelihat ya, kamu itu sekarang fokusnya kepada hal-hal yang penting ya, contohnya kerja. Kamu itu sekarang fokusnya kepada hal-hal yang benar-benar ada gunanya. Contohnya untuk kerja, membangun hidupmu, mengusahakan hidupmu gitu. Cuma orang-orang ini kayak nggak terima kalau kamu fokusnya sama kehidupanmu aja. Dan jujur aja nih banyak loh, ini banyak kak, ya. Ini banyak banget dari ya orang-orang yang udah pernah sia-siakan kamu dari dulu, orang-orang yang pernah sepele sama kamu dari kemarin-kemarin, bahkan keluargamu sendiri, teman kamu. Ini sebenarnya banyak loh, banyak banget yang cemburu kalau kamu itu kayak menjauh, ya. Jadi coba menjauh. Enggak lah. Terkadang menjauh itu ngapain direncanakan, ya. Ya kalau kamu mau menjauh ya menjauhlah, mau fokus sama hidupmu silakan lah gitu. Cuma memang jujur aja, orang-orang ini cemburu. Misalnya kamu fokus membangun hidupmu, kamu bangun finansialmu, kamu bangun keuanganmu, ya ternyata jadinya ada yang cemburu gitu. Atau kamu memang fokusnya sama yang lain, ya ternyata ada yang cemburu, ya. Gitu loh. Oke. Ini ada sebenarnya orang-orang yang apa ya, sosokan gitu sih. Aku sih ngerasanya apa ya? Ada yang pernah nggak menghargai kamu gitu. Ada yang pernah kayak nggak menghormati kamu. Aku rasa seperti itu. Tapi akhirnya orang ini ngerasa dia sekarang yang bukan apa-apa gitu. Ada orang yang akhirnya ngerasa sekarang, iya sih kalau aku pikir-pikir ya memang aku nggak siapa-siapa gitu. Kamu yang berharga sekarang karena aku kecarian kamu. Aku itu kangen sama kamu. Ini kan ada orang yang rindu sama kamu ya. Kayak dia tuh lagi mencari-cari gitu loh keberadaan kamu. Dia lagi menebak-nebak kamu itu seperti apa sekarang, ya. Kalau kamu kan, kamu enak ya, kamu mau tahu info dia, kamu lihat tarot udah gitu. Kalau kamu mau tahu tentang orang ini kan, kamu lihat tarot ya udah beres gitu kan. Kalau mau kepo atau mau cari tahu energi dia, energi mereka, kamu tinggal lihat tarot ya udah kan. Tapi kalau dia apa ya? Dia butuh 1001 malam. Enggak lah, dia butuh waktu yang kayak lama gitu untuk merenungi kayak ya apa sih yang sebenarnya salah, apa sih sebenarnya yang salah sehingga kita menjadi begini gitu. Ya mungkin ya orang ini sih yang kayak merenungi ke dalam diri sendiri. Memang dia belum sesuai dengan harapanmu selama ini. Atau ya dia harus berubah lebih baik gitu ya. Oke, dan aku rasa orang-orang ini termasuk dia ya, termasuk mereka memang sering loh mencari tahu informasi tentang kamu. Ada yang kayak gitu, stalking lah, cari info kamu di sosmed, atau cari tahu info tentang kamu itu entah kemana gitu. Mungkin dia ada cek ya akun-akun keluargamu, temanmu, atau ke orang pintar gitu. Ya itu berapa? Ada yang nanya-nanya ke orang yang magic gitu ya. Ya sekedar nanya informasi tentang kamu. Terus kalau dia tahu kamu fokus sama hidupmu, ya dia cemburu. Kalau dia tahu kayak kamu mau menjauh, kamu mau menarik diri, menutup diri, ya dia cemburu gitu. Jadi ada yang ngerasa kayak ya akhirnya sadar bahwa kamu itu punya value, punya kualitas, kamu itu bernilai gitu, atau istilahnya kamu punya value. Jadi kamu itu bernilai
Dan apa ya, kamu kan penyayang, kamu orangnya bisa memberikan cinta atau menciptakan kasih sayang gitu dari dalam dirimu sendiri. Jadi dia kayak merenung, iya ya, kamu kan orangnya penyayang, berarti ada aja sih yang mau sama kamu. Atau kamu itu punya value, kamu punya nilai, pasti adalah yang mau dengan kamu. Ya kamu bisa bahagia dengan siapa aja. Nah sekarang akulah yang ngerasa aku ini bukan apa-apa, karena aku merana gitu. Aku merana tanpa kamu, aku kayak nggak jelas gitu. Aku merasa apa ya, ya aku meratapi nasibku. Nasibku itu kayak udah gelap aja gitu tanpa kamu. Ya kalau kamu menjauh, aku ngerasa gelap gitu. Kan ini kamu kayak cahaya, kamu kayak bintang ya, yang bisa menerangi ya kehidupan gelapnya orang ini gitu. Oke, dan aku rasa memang ini ada orangnya pelin-pelan. Mungkin terlalu banyak pilihan, ada pilihan lain, ada fokus lain, prioritas lain. Jadi ya orangnya ya susah sih ngambil tindakan, susah ngambil keputusan. Tapi kalau orang ini akhirnya memperjuangkan kamu, kalau akhirnya dia cari kamu, kejar kamu, dia bisa menjadi soulmate kamu ya. Gitu sih. Oke. Nah, ini kan beberapa ini memang dealing dengan orang gak jelas ya. Jadi kayak cinta ini seperti semu gitu. Entah dia tindakannya sedikit atau bahkan tindakan dia gak ada sama sekali. Jadi kan lucu aja gitu, cinta tapi kok kurang berjuang. Jadi ya kayak hayalan. Beberapa ini koneksinya kayak hayalan ya. Tapi memang terasa kalian ini saling cinta. Beberapa ini saling cinta sih aku lihatnya, saling sayang. Dan ini ada memang merupakan takdir gitu. Takdir ini bisa kayak, ya kalau kita makin dijauhkan, ya mungkin bukan jodoh. Tapi kalau makin didekatkan, nanti kalau perasaan ini semakin kuat, kemudian kita akan terhubung lagi di titik yang sama, ya berarti kita jodoh gitu. Dan ini memang pernah drama-dramaan, pernah ada konflik atau apa gitu. Jadi ya gitu sih. Cuma kayak ngerasa aja, ya tanpa kamu hidup aku bukannya makin bagus ya. Tanpa kamu hidup aku sebenarnya semakin ancur-ancuran gitu. Dan dia pengen keluar dari situasi gelap itu. Yang bisa bawa dia keluar dari situasi gelap ini ke situasi yang lebih terang, yaitu hanya kamu yang bisa. Kamu yang bisa membawa dia keluar dari situasi gelap itu ke kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dan aku ngerasa ini ada orangnya punya perbedaan. Entah kalian itu beda pendapat, beda cara pandang, atau ada perbedaan latar belakang. Tapi satu apa ya, satu koneksi gitu. Ya bahkan punya perasaan yang sama mungkin ya. Sebenarnya saling sayang, perasaan kita itu sama gitu. Dan aku ngelihat ini ada orang memandang-mandang kamu di sosial media. Ada yang nungguin gitu ya. Nungguin ya. Ada yang nungguin kamu, ada yang menunggu kamu aktif di sosial media, ada yang nunggu kamu online, kamu membuat sesuatu lah di sosial media. Ya pengen tahu gitu sih tentang kamu. Jadi kalau kamu nggak main sosmed, kalau kamu pasif di sosial media, ya dia kecarian gitu dan dia cemburu sama kamu. Kalau kamu nggak main sosmed, kamu kemana? Kamu ngapain aja? Sama siapa? Ya aku cemburu gitu. Padahal kalau mau tahu kamu ya tanya aja langsung kan. Kalau mau tahu tentang dirimu ya tanya aja langsung. Tapi dia kayak gengsi gitu sih. Ini orangnya tinggi gengsinya ya. Mungkin karena dia ngerasa dia lebih jago gitu, lebih tinggi harga dirinya daripada kamu. Ya kadang dia merasa gitu loh. Maaf ngomong seperti itu. Dan ini aku rasa memang ada yang kayak merupakan godaan, merupakan cobaan atau ujian ya. Misalnya apa ya? Ya dia takut juga koneksi kalian, hubungan kalian ini kayak godaan. Aku gak mau menggoda kamu. Aku sebenarnya gak mau mengganggu kamu. Aku takut menghubungi kamu.
ya takut ada yang lain juga gitu. Atau bisa vice versa ya. Aku tidak mau tergoda sebenarnya. Aku kayak gimana ya? Nggak mau tergoda gitu egoku, gengsiku ya. Aku nggak mau tergoda jadi cari-cari kamu, ngejar-ngejar kamu gitu. Tapi gimana ya? Ya cemburu juga sih kalau kamu menjauh. Jadi kayak dia konflik batin sendiri lah gitu. Oke, aku langsung ya. Ini ada huruf B, X, ada yang lama, ada D, M, P, L, I, K, A, Z, R, G, E, F, S, T, H, J. Aquarius, Gemini, Aries, Libra, Virgo, Sagittarius, Scorpio, dan Cancer. Juli, Februari, Januari, Desember, Maret, Juni, Agustus, dan Mei. Sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini PAL 3, pilihan 3 ya. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Tara. Siapa ya yang cemburu jika kamu menjauh ya? Jadi yang cemburu sama kamu kalau kamu menjauh ini sebenarnya orang yang pernah membatasi diri dari kamu ya. Dia pernah membatasi komunikasi, mungkin pernah dia tidak menjaga komunikasi, tidak jaga silaturahmi, tidak jaga hubungan dengan baik gitu. Terus ya dia kayak menyesal ya. Ini kan ada orang yang menyesali semua yang udah terjadi. Ada yang menyesali perbuatannya, ada yang menyesali yang pernah dia lakukan. Ya dia menyesali aja gitu. Dia tidak menjaga komunikasi ya. Atau dia sesali apa yang udah dia lakukan selama ini gitu. Jadi sebenarnya dia itu sedih ya, sedih banget, kayak ada rasa bersalah juga, menyesal juga. Terus kayak ngerasa udah malu, ngerasa insecure, minder sama kamu, ngerasa kayak ya udah takut menghadapi kamu. Terus kayak apa ya, segan gitu, segan juga sebenarnya sama kamu. Mungkin akhirnya dia sadar ya sebenarnya kamu yang luar biasa. Kalau aku ini apalah, aku ini gini-gini aja gitu, aku cuma ya gini-gini lah. Kalau kamu itu, kamu jiwamu luar biasa ya, jiwamu sangat luar biasa dan aku mengakuinya. Tapi ya gitu, aku sia-siakan semuanya. Ya apalah yang aku bisa. Aku gak berdaya. Atau apa ya, dia ada masalah di dalam dirinya. Atau memang kayak gitu orangnya. Beberapa ini tentang sisi ego ya. Karena insecure itu kan minder, malu atau apa ya, atau apapun lah yang dia rasa dia harus membuat dirinya itu aman. Dia harus membuat dirinya itu jangan sampai jatuh harga dirinya, jangan sampai merendah atau apa gitu. Ya pokoknya dia nggak mau ada di situasi yang nggak enak. Dia nggak mau ada di situasi yang kayak dia ngerasa nggak nyaman gitu ya. Atau orangnya kayak memang aneh gitu. Dia aja bingung sama dirinya sendiri gitu ya. Apalagi sama kamu. Orangnya ya seperti itu sih. Ada isu di dalam dirinya ya. Isu gitu. Ini kan. Ini berapa dealing sama orang yang sebenarnya ada kok sisi egoisnya. Kayak childish gitu, kekanak-kanakan juga iya, atau immature gitu ada ya.
masih sulit bersikap dewasa. Entah saat itu memang dia kayak apa ya, kayak orang yang kurang bertanggung jawab, kurang berjuang, atau memang kayak payah gitu ya, kayak payah banget lah, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, atau memang ya kayak gitu orangnya. Oh, dia cenderung pasif sih, dia cenderung pasif aku lihatnya. Dia lebih suka diam, dia lebih suka nggak berbuat apa-apa. Ya maunya enak-enak aja gitu kan, ini dia maunya sih senang-senang aja. Kalau yang ribet gitu males gitu, mager, males gerak. Oke, ini ada juga teman kamu ya, kamu sadar atau enggak, teman kamu itu mau loh cemburu sama kamu kalau kamu menjauh. Jadi ada teman yang cemburu kayak, kalau kamu menjauh terus kamu berteman sama siapa? Ya aku cemburu, kami cemburu sama kamu. Aku cemburu kamu berteman dengan orang lain. Aku cemburu kamu fokus sama yang lain. Ada yang kayak gitu. Oke? Dan apa ya, jujur aja, ini tuh ada orang yang kayak dia tuh betah aja, kayak pasif gitu, atau dia suka menunda-nunda melakukan sesuatu. Misalnya gini, harusnya dari kemarin-kemarin dia hubungi kamu, harusnya dari kemarin-kemarin dia jaga komunikasi sama kamu, tapi apa, dia tunda-tunda untuk bicara baik-baik sama kamu, dia tunda-tunda untuk cari kamu, dia tunda-tunda untuk kejar kamu. Akhirnya kan ya kamu bisa menjauh. Ya ujung-ujungnya cemburu nggak jelas gitu. Jadi orangnya memang jujur aja payah gitu ya. Ya ribet. Kamu mau nunggu pergerakan dia itu lama loh, lambat. Ini beberapa ada yang menunggu itu kayak lama banget. Bahkan mungkin dia mikir ya, orang ini juga mikir, aku menunggu waktu yang tepat aja sih untuk bisa mendekat ke kamu. Tapi kan sampai kapan gitu? Menunggu waktu yang tepat itu sampai kapan? Nah, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ya ada yang gitu. Oke? Jadi aku ngerasa ini ya, sebenarnya ada energinya mirroring gitu sih. Kalau aku rasakan ya, ada sih yang kayak mirroring atau kayak cerminan gitu. Misalnya kalau kamu tidak dihargai ya, kamu kan bisa menjauh ya. Kalau kamu ngerasa tidak disayangi, tidak diperjuangkan, ya kita bisa menjauhkan. Nah ini dia. Ya udahlah, kan dia yang cuek gitu ya, aku harus apa ya, aku cuek gitu, aku jadinya menjauh. Atau ya udah, siapa yang lari duluan ya, ada yang lari ya aku akhirnya lari gitu ya kan. Orangnya bertopeng, orangnya bermuka dua, tidak menjadi apa adanya, nggak mau bersikap apa adanya, tidak jujur apa adanya. Jangankan sama kamu ya, sama diri sendiri aja, dia masih susah untuk jujur. Misalnya, ya aku suka sama kamu, aku nyamannya dengan kamu, aku tuh sayang sama kamu, tapi kok aku lari ya, kok aku bersembunyi. Aku tuh harusnya memperjuangkan kamu, tapi kok malah aku nggak kayak gitu. Nah, ini berapa ada yang nggak komunikasi lagi, udah ngerasa asing sih, padahal kita pernah dekat ya, pernah deket banget ya, atau perasaan kita itu kuat sebenarnya, tapi kita bermuka dua gitu. Kita kayak munafik, atau orangnya ini munafik, memang orangnya munafik, kayak seolah-olah nggak ada hati gitu sama kamu, tapi dia ada perasaannya sama kamu ya. Ini orangnya mau kadang jual mahal, gengsi-gengsian gitu. Tapi bukan berarti apa ya, bukan berarti harus tentang harga diri, tapi lebih kayak ya kalau
masalah itu udah dari sononya, udah dari sananya sifat dia payah. Jadi ya mau gimana gitu. Ini berapa tentang karakter yang udah dibangun dari dulu. Orangnya mungkin maunya dicari, maunya dikejar. Tapi ya namanya kita punya relasi, punya hubungan. Ya kita kan juga pengen seimbang dong. Punya keseimbangan, kestabilan atau balance ya. Ibarat ya aku mau berjuang juga, tapi kan ya dia juga berjuang lah gitu. Ya pasti kamu kan pengen lah kamu berjuang, tapi ya kamu juga mau diperjuangkan gitu ya. Tapi sayangnya dia kayak payah gitu sih gitu. So apa ya, kalau dia bertopeng gitu ya gimana kamu mau menjadi apa adanya, ya akhirnya kayak susah aja. Tapi kalau kamu beneran menjauh ya dia cemburu. Ini pikirannya udah kemana-mana ini ya. Iya, dia tuh suka overthinking, suka berpikir berlebihan. Kayak kalau kamu menjauh, ya kalau kita diam-diaman, kita pasif-pasifan, tidak on di sosmed, gimana ya, kayak ada rasa aku mau cari kamu, mau kejar kamu, tapi aku malu. Aku itu udah segan sama kamu, terus aku takut ngeganggu hidup kamu. Ada yang lain atau apa ya? Ya aku itu minder gitu, aku insecure, aku ini kayak belum layak gitu loh buat kamu. Tapi aku cemburu juga kalau kamu menjauh. Dan apa ya, ada kesadaran diri gitu, ada rasa sadar kayak ya kamu bisa kan dapat yang lebih baik dari aku, kamu bisa dengan yang lain yang lebih membahagiakan kamu. Tapi ya aku cemburu sih. Aneh ya. Ya banyak sih konflik batin kayak gitu, tapi ya dia diem aja gitu, banyak diem. Tapi ada nanti titik ya, ada nanti titik dimana kalau dia udah nggak tahan, dia kejar kamu. Kalau dia udah nggak tahan lagi, dia bisa aja cari kamu. Oke kan, kebanyakan mikir, orangnya pemikir. Mikir aja terus nggak ngelakuin apa-apa. Atau lebih banyak mikir daripada bertindak gitu. Oke. Dia ini mau loh diam-diam mempelajari kamu. Dia diam-diam mau memata-matai kamu, mengawasi kamu. Dia ikuti perkembangan hidupmu. Jadi dia kayak ngerasa, ya aku lihat-lihat kamu gitu dari jauh. Aku ingin memastikan kamu baik-baik aja. Terus aku mau tahu kamu dengan siapa, bagaimana, bahagiakah gitu. Itu sih. Orangnya kelihatan kayak cuek sih. Bisa aja orangnya kayak pasif gitu memang. Ini secara komunikasi nggak bagus sebenarnya, atau nggak bagus komunikasinya gitu. Tapi coba rasakan di intuisi ya, kalian ini terkoneksi ya. Ini koneksi yang udah digariskan dari kehidupan sebelumnya. Ada twin flame memang ini, mirroring, cerminan. Jadi kita punya ikatan batin, kita bisa ngomong dari batin ke batin. Walaupun kita nggak banyak bicara, meski nggak banyak ngomong, tapi ya coba dengar intuisi satu sama lain ya. Dia punya intuisi, kamu punya intuisi, dan intuisi kalian saling terkoneksi ya. Jadi dalam diam gitu kita bisa merasakan sebenarnya ya kita yang punya perasaan yang sama. Kita tuh sebenarnya sama-sama menginginkan, sama-sama sayang, sama-sama rindu, kangen gitu. Tapi ya mungkin karena keadaan masih begini, masih begitu. Itu sih. Dan apa ya, kadang dia ngerasa pesimis gitu, kadang dia ngerasa putus asa. Ya memang dia sadar dia yang payah gitu, tapi dia cemburu kayak dia mau gitu berkata-kata dalam hati, dia mau manggil-manggil nama kamu, dia mau nyebut-nyebut nama kamu, karena dia cemburu kalau kamu menjauh gitu. Ya maksudnya kayak iya sih memang aku yang bikin begini, bikin begitu, tapi aku gak mau kamu menyerah, aku gak mau kamu itu menjauh, aku gak mau kamu fokusnya ke yang lain. Ya maksudnya ya kamu kayak yang lebih mencari, lebih mengejar aku gitu. Kamu kayak yang kayak trigger aku lah,
bikin aku kayak ya supaya bergerak gitu untuk hubungan kita. Ini ada yang kayak gitu. Jadi ini memang isu dari dalam dirinya sendiri. Memang mungkin ya hidupnya ribet juga gitu. Oke, langsung ya. Aku ngasih huruf W, H, N, B, A, D. Ada F, R, I, L, P, J, T, C, M, G, K, S ya. Ada Sagittarius, ada Taurus, ada Leo, Scorpio, Virgo, Aries, Aquarius, dan Pisces ya. Oktober, April, Juli, September, Januari, Juni, Mei, Desember. Sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.